Orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali, biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas. Dan ketika pembahasan itu sudah ada di media sosial dan berkali-kali, akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik, 1 salah, kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual gitu. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi, saya gak akan berdebat soal itu. Barusan kita melihat live streaming tentang diadakannya diskusi ilmiah yang diadakan oleh Robito Alawiyah. Dan beberapa channel YouTube juga sudah meliputnya. Salah satunya adalah Nabawi TV, kemudian Guru Gembul juga ada. Dan ternyata di hari ini Pak Guru Gembul bersedia hadir di acara tersebut. Kalau kita lihat di awal, Guru Gembul sangat berapi-api menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan dan dialami oleh masyarakat Indonesia terkait tentang apa yang dilakukan oleh para habaib dari Yaman. Salah satunya adalah kegelisahan masyarakat terkait perilaku Habib yang melenceng dari ajaran Kanjeng Nabi, dan justru malah sebaliknya dari kelakuan mereka menunjukkan arogansi dan menunjukkan bahwa mereka menganggap para kiai dan ulama Nusantara adalah orang yang berada di bawah mereka. Artinya, dari pemaparan tersebut, kegelisahan masyarakat Indonesia tersampaikan sudah. Jadi intinya masyarakat Indonesia melihat kelakuan para habib yang ada di negeri ini merasa gerah, merasa geram, karena mereka sudah berani mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam kelakuan beberapa dari mereka justru bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan ada pula suatu doktrin atau suatu ceramah yang isinya merendahkan kiai dan ulama Nusantara. Makanya siapa sih yang terima dan rela jika kiai ulama Nusantara yang sejak kecil mendidik kita kok tiba-tiba dilecehkan oleh klan imigran dari Yaman? Namun terlepas dari semua itu, ada juga beberapa kejanggalan. Jadi katanya di situ adalah debat ilmiah atau diskusi ilmiah. Tapi apa yang disampaikan oleh Wafi justru melenceng jauh dari topik sebenarnya. Karena di situ Wafi malah membela oknum Habib bernama Rizik Syihab. Ini videonya. Sebuah fenomena dengan kata-kata. Oh, maaf ini ya, satunya ya. Ini ya. Bukan kisruh. Nah, ini yang saya katakan. Habib Rizik ketika dikatakan banyak membuat kisruh atau radikal, ini banyak statement dari banyak orang Islam ya. Bukan hanya orang Islam sebenarnya, orang kafir juga banyak. Karena dia Habib sehingga mereka takut mengkritik. Nah, ini yang saya katakan di awal, orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali, biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas. Dan ini ketika pembahasan itu Wafi sudah ya. ada di media sosial dan berkali-kali, akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Coba tanyakan kepada orang Aceh, kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru, bisa saya datang ke sana, saya ada teman-teman yang sampai sekarang melihat dengan mata kepala FPI, saudara. Banyak menyumbangkan dan banyak bencana-bencana yang saya catat. Mereka ada di sana. Kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kok seolah-olah jeleknya saja yang dibahas? Padahal sejauh ini yang saya tahu, Pak Guru ya, yang saya tahu, beliau itu oke lah, mungkin dengan gayanya beliau kasar, kita tidak setuju, oke. Tapi yang saya tahu, beliau itu mengkritik apa? Tempat remang-remang, kezoliman, korupsi. Sama, saya kira beberapa tema sama dengan Pak Guru sebenarnya. Tetapi mungkin karena beliau Habib dan memang banyak media yang kontra, sehingga yang ditampilkan jelek terus. Dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian orang. Itu yang mungkin perlu saya tanggapi. Ada yang mau ditanggapi Pak Guru? Saya meminta. Itu tadi tanggapan dari Wafi, karena tadi Pak Guru Gembul menyampaikan beberapa hal terkait kelakuan Habib yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah kelakuan Rizik Syihab yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam dan justru membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ya kita lihat si Wafi memberikan statement atau jawaban yang demikian. Dari jawaban si Wafi sudah kelihatan kalau Wafi ini sebenarnya tidak netral, tapi dia cenderung membela klan Ba'alwi atau membela Habib. Makanya kalau hal ini dikatakan diskusi ilmiah, ya tidak tepat. Karena di situ si Wafi kelihatan banget cuma membela klan Ba'alwi. Jadi tidak mencari jalan tengah atau mencari kebenaran yang ada. Dan ketika diskusi tersebut, Guru Gembul juga menjawabnya. Dan jawabannya sangat mengena. Ini jawaban Pak Guru Gembul. Sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik, 1 salah, kemudian yang diperhatikan yang salah. Bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual. Gitu. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi, saya gak akan berdebat soal itu karena ini adalah fenomena. Fenomena itu direaksi oleh kita. Misalkan kalau fenomena itu memonjokkan kita. Misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu bodoh, ilmunya tuh dari Google dan lain sebagainya. Maka saya tidak akan membantah dengan, oh saya gini. Enggak, saya akan tunjukkan bahwa ilmu saya itu sampai taraf ini gitu. Bukan, jadi ditunjukkan dengan kata-kata, bukan ditunjukkan dengan perilaku. Jadi ayo kita misalkan langsung kita berdiskusi saja soal, ini kan judulnya diskusi ilmiah kan, seminar lah ya. Jadi ilmiah. Ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu, sehingga yang lain kecuali pihak-pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya ayo kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Ya. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Itu ya jawaban dari Guru Gembul ya. Dan kita juga sangat setuju tentang jawaban tersebut. Jadi di sini kok harusnya itu membahas soal ilmiah, kok tiba-tiba Wafi melenceng membela Rizik Syihab. Jadi di situ kan sudah kelihatan berpihaknya Wafi itu kemana. Dan terkait tentang pembahasan ilmiah tentang nasab Ba'alwi, ini adalah sebuah pembahasan yang memang harus dilakukan. Artinya bukan karena ada kelakuan 1-2 orang Habib, kemudian setelah 1-2 orang Habib itu diselesaikan persoalannya, terus dianggap nasab Ba'alwi selesai. Tidak seperti itu. Jadi ini keterkaitan antara perilaku dan nasab itu harus dibedakan. Jadi soal perilaku sendiri, soal nasab juga sendiri. Artinya kalau misalnya Habib yang dianggap oleh Robito Alawiyah itu melenceng atau tidak mengikuti aturan Robito Alawiyah, ya biar nanti pihak Robito Alawiyah yang akan menindaknya. Tapi soal nasab, ini adalah persoalan kita bersama. Persoalan umat muslim seluruh dunia. Kenapa? Karena meskipun tadi pendapatnya Wafi bahwa soal nasab itu adalah urusan dapur orang lain dan orang di luar itu tidak boleh ikut membahasnya, yaitu kalau yang dibahas itu adalah nasab-nasab biasa. Tapi ini kan nasabnya itu menyangkut Rasulullah. Rasulullah itu adalah pemimpin umat muslim seluruh dunia. Sehingga mau tidak mau seluruh umat muslim seluruh dunia juga harus ikut membahasnya. Sebab apa? Sebab kalau ada suatu klan atau suatu kelompok mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi, ya harus punya bukti. Jadi tidak boleh dong kita malah cuek tinggal diam, biar diurus dapur sana, kita tidak usah terlibat. Nah ini kita juga ikut bersalah. Karena ini kan menyangkut Islam, menyangkut Kanjeng Nabi, menyangkut masa depan umat muslim di Indonesia dan di dunia. Jadi apa yang disampaikan oleh Wafi ini ya kelihatan banget dia itu ya memang cuma untuk membela klan Ba'alwi. Dan mudah-mudahan nanti Pak Guru Gembul itu dalam diskusi ilmiah bisa memberikan informasi, edukasi, atau paling enggak membuat klan Ba'alwi itu menjadi sadar, menjadi paham bahwa mereka ini bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.